Hai sahabat kompeten Inata, welcome to Inata News Channel. Bersama saya Danika Esa dalam segmen Inata Podcast. Di podcast episode kali ini kita akan bahas yang berkaitan dengan dunia finansial ya, yang mana saat ini lagi viral yaitu mata uang digital, cryptocurrency. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan imbas pada perkembangan dunia keuangan ke arah digitalisasi. Salah satunya diperkenalkan cryptocurrency, yang saat ini tengah naik daun dan memberikan varian baru bagi instrumen keuangan dan investasi yang tersedia. Berinvestasi atau memilih salah satu instrumen keuangan untuk bertransaksi, tentu kita mengharapkan adanya keamanan, kemudahan, dan timbal balik yang lebih besar di masa mendatang. Lalu apakah demikian juga dapat didapatkan di cryptocurrency, dan apakah bertransaksi menggunakan cryptocurrency itu risikonya low risk atau justru high risk? Langsung saja kita akan kupas tuntas di Inata Podcast episode kali ini bersama Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmadja, SEMSI KCA. Beliau merupakan praktisi dan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi, halo Prof. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya? Baik. Baik nih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam meningkatkan imun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pembahasan terkait cryptocurrency ini lagi menjadi topik yang sangat hangat nih dibahas. Menurut Bapak sebenarnya apa sih itu cryptocurrency? Terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kita semua ya, dalam kondisi bisa berada di sini dalam kondisi yang sehat gitu ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita untuk bisa ya tetap berdisiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga kesehatan adalah yang utama. Jadi bicara soal cryptocurrency itu, kita harus melihatnya sebagai sebuah alat untuk pertukaran gitu. Jadi selama ini kan kita kenal ada uang konvensional ya, Danisa juga pakai kan? Ada uang kertas, kan demikian, ada uang logam dan seterusnya. Kemudian dengan berkembangnya transaksi digital, kita juga mengenal apa yang disebut sebagai e-money. Nah, e-money itu sebenarnya merupakan ya kepanjangan dari uang konvensional yang kemudian kita taruh di aplikasi tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk bertransaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transfer, transaksi digital dan seterusnya, kan demikian. Ya. Tapi kuncinya tetap saja bahwa e-money ini adalah uang yang kita tempatkan di sebuah perusahaan, kemudian kita pakai ketika kita memerlukan, kan demikian. Jadi keunggulannya kita tidak perlu lagi untuk ya membawa uang banyak kemana-mana, apalagi bawa uang logam, kerincing dan seterusnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian seiring dengan waktu, ada yang kemudian disebut sebagai uang digital gitu. Uang digital ini adalah uang yang memang tidak memiliki wujud fisik gitu, dan diciptakan melalui ya sebuah program komputer gitu. Nah, jadi pemanfaatan uang digital tentu saja untuk transaksi digital semata. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan cryptocurrency ini adalah bagian dari uang digital. Oke, jadi kemudian mata uang digital lainnya yang tren saat ini itu kan dalam cryptocurrency ada yang namanya Bitcoin. Oke. Jadi gimana sih hubungannya antara Bitcoin dengan cryptocurrency itu, Pak? Oke, jadi cryptocurrency itu sebenarnya merupakan ya sebuah sistem gitu ya. Jadi sistem untuk menciptakan uang digital dengan sistem kripto gitu. Jadi kita menciptakan itu dengan mempergunakan aplikasi komputer, kemudian sistem kripto yang kemudian kita bisa mengenerate mata uang digital, menyimpannya, kemudian mempertukarkannya gitu. Jadi ini merupakan sebuah sistem. Jadi ketika dia berada dalam sistem itu, maka disebut sebagai cryptocurrency. Nah, mata uang kripto gitu. Ada berbagai jenis mata uang kripto. Memang kemudian Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling populer karena pertama kali muncul ya, dan memiliki kapitalisasi pasar yang paling besar gitu. Kalau kita lihat dari 2 triliun
kapitalisasi pasar dari cryptocurrency, maka setengahnya adalah Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin adalah salah satu jenis dari cryptocurrency. Ya, jadi Bitcoin itu merupakan salah satu mata uang digital dari cryptocurrency. Iya betul. Jadi cryptocurrency sistem penciptaannya kan gitu ya. Kemudian dari sistem ini kemudian terciptalah berbagai mata uang kripto gitu. Salah satunya Bitcoin, betul. Nah, apakah masyarakat nanti dapat secara bebas untuk memiliki mata uang digital dari cryptocurrency ini? Nah, begini, agak sedikit berbeda ya kalau kita bicara soal mata uang digital, khususnya kripto, mata uang kripto gitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mata uang itu adalah alat untuk mempertukarkan gitu ya, alat untuk pertukaran kan demikian. Ketika kita berbelanja, kita memakai itu, menyerahkan kepada pedagang, kemudian kita mendapat barang atau jasa kan demikian. Nah, selanjutnya kemudian problemnya adalah kan demikian, tidak semua negara melegalkan kita bertransaksi dengan ya mata uang kripto ini gitu, sehingga kemudian tidak semua juga negara bisa masyarakatnya mempergunakan mata uang kripto ini untuk melakukan aktivitas jual beli. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memperkenankan uang kripto untuk dipakai sebagai alat pertukaran. Namun kemudian pemerintah tidak ya menutup mata gitu bahwa mata uang kripto ini ya sudah beredar ataupun banyak dimanfaatkan oleh masyarakat begitu ya. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi menyatakan bahwa mata uang kripto itu termasuk sebagai salah satu komoditas gitu, sehingga dalam aktivitas perdagangannya dia diatur oleh Bapeti di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi dia seperti komoditas biasa, minyak misalnya, emas dan seterusnya. Jadi dia dimiliki tidak untuk dipakai sebagai alat pembayaran. Betul. Masyarakat tetap bisa trading ya dengan menggunakan cryptocurrency. Nah, jadi bagaimana masyarakat tuh bisa mendapatkan atau memiliki cryptocurrency ini? Ya, jadi konsep cryptocurrency sebagai komoditas itu kan harus kita pegang dulu ya. Komoditas seperti halnya minyak gitu, emas gitu kan, barang yang kita miliki, kita simpan, kemudian kita jual ketika harganya naik kan demikian. Ya. Oke. Nah setelah itu di mana kita bisa membeli? Nah di sanalah kemudian Bapeti mengeluarkan perusahaan-perusahaan mana saja yang berhak ya memperdagangkan mata uang kripto. Di situs Bapeti kalau kita lihat terdapat 13 perusahaan yang berhak untuk ya memperjualbelikan komoditas ini. Nah, di samping 13 ini ada beberapa finansial teknologi juga ya yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini kemudian menjual kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membeli, menyimpan dan ketika harga naik bisa menjual gitu. Jadi sekarang ini kan lagi marak banget ya Pak, Betul. trading cryptocurrency. Ya. Jadi apa sih yang mendorong masyarakat itu untuk memilih berinvestasi atau trading mata uang cryptocurrency ini? Ya, inilah yang kemudian ya seringkali diperdebatkan ya di kalangan pelaku, kemudian kita juga baca berbagai ya pro dan kontra ataupun kontroversi di media massa terkait dengan cryptocurrency ini. Trending atau bisa dikatakan ya bagaimana masyarakat banyak membeli atau menyimpan cryptocurrency ini seringkali lebih disebabkan karena ya cryptocurrency itu sedang tren di masyarakat gitu. Jadi banyak orang beli, kemudian orang merasa tertarik. Nah, itu satu. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga saat ini banyak sekali tokoh masyarakat ya, selebriti yang kemudian memperkenalkan itu kepada masyarakat, kemudian menunjukkan betapa kemudian itu menjadi menguntungkan.
salah satu mungkin yang masih Dani saya ingat ya, pernah dulu seorang ya pebisnis kaya di Amerika gitu, kemudian dia memiliki sebuah perusahaan yang besar gitu, dia menyatakan bahwa produk perusahaan saya bisa dibeli dengan Bitcoin. Wih, apa yang terjadi kemudian? Wih, harga Bitcoin naik luar biasa, betul. Nah, kemudian beberapa saat kemudian disampaikan lagi, perusahaan saya akan menunda, iya betul, menunda pembelian dengan Bitcoin karena dicurigai dalam proses mining Bitcoin itu, untuk mendapatkan Bitcoin itu mempergunakan tenaga listrik yang tidak ramah lingkungan. Wih, padahal perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang concern tentang ya kelestarian lingkungan. Apa yang terjadi? Harganya turun anjlok. Nah, sehingga banyak yang mengatakan bahwa kecenderungan naiknya mata uang cryptocurrency ini banyak juga disebabkan oleh itu tadi, karena ini sedang tren, banyak orang ikut-ikutan, dan kemudian ya ini tadi, sehingga kita kenal juga apa yang disebut sebagai fear of missing out gitu ya. Kalau teman beli, kita rasanya kalau tidak beli ya rasanya ketinggalan, gitu ya? Betul, ketinggalan. Dan suatu saat ketika teman mendapatkan keuntungan, kita akan menyesal luar biasa. Ya, sehingga kemudian ketika sudah harga naik, kemudian kita langsung beli dan seterusnya. Itu sering terjadi di dunia investasi. Nah, betul. Jadi sebenarnya investasi mata uang cryptocurrency ini apakah aman dengan risikonya dia itu yang cukup tinggi ya menurut saya? Ya, begini. Kita kembalikan ya kepada mata uang gitu ya. Tujuan untuk kepemilikan mata uang adalah sebagai alat tukar gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika kita bicara cryptocurrency, maka yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah sampai saat ini belum banyak negara, tidak semua negara kemudian bisa memperbolehkan transaksi dilakukan dengan mata uang ini. Itu yang paling penting, sehingga fungsi utama dari cryptocurrency yakni sebagai alat tukar dalam perdagangan itu belum bisa ya optimal tercapai gitu. Nah, kondisi ini menyebabkan seringkali apa yang alasan orang untuk membeli cryptocurrency semata-mata berharap bahwa mata uang kripto yang dia miliki nanti suatu saat akan meningkat nilainya, ya mendapat peningkatan nilai karena semakin banyak yang membeli, permintaan semakin tinggi, barang terbatas, harga pasti naik, kan demikian. Nah, cuman itu tadi problemnya karena dia tidak dipakai gitu ya secara resmi di banyak negara gitu. Banyak yang mengatakan bahwa mata uang kripto ini tidak memiliki nilai fundamental yang pasti gitu. Ya, jadi beda dengan saham misalnya ya. Kalau saham kan kita membeli saham, kita punya kepemilikan dari porsi kepemilikan dari perusahaan yang kita beli itu sahamnya. Betul, dan ketika kita beli saham jelas kita beli pabriknya kan, kita beli mesinnya dan seterusnya. Nah itu, sehingga kemudian pada kondisi tertentu ini menjadikan ya mata uang kripto cukup berisiko untuk di ini. Cuman kembali lagi selalu ada kondisi ketika ketika kita ingin masuk ke ya pasar ini gitu ya, kita harus memahami bahwa demikianlah kondisinya, demikian resikonya, sehingga ketika kita masuk kita harus paham betul apa risiko yang ingin kita akan kita hadapi gitu. Jadi kemudian ketika kita masuk kita sudah ya memiliki sebuah rencana begitu. Ketika nanti investasi ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita bisa mengamankan dana yang sudah kita tanam di situ. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pahami risiko, karena selalu itu sesuatu investasi yang memiliki return atau ya tingkat pengembalian yang tinggi umumnya memiliki risiko yang juga tinggi. Betul. Baik. Nah itu dia. Jadi sebagai closing statement nih pada topik kali ini yaitu cryptocurrency, bagaimana sih tips yang aman dan
kita akan tetap cuan dalam memilih investasi yang tepat. Oke, jadi kata kunci dalam berinvestasi adalah memahami karakter diri kita. Itu yang pertama. Siapa kita? Apakah kita orang yang mau menanggung risiko, ataukah kita orang yang takut menghadapi risiko? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa tujuan kita berinvestasi. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, setelah itu kita ketahui, kita sesuaikan dengan money management yang kita miliki. Jadi kita harus tahu persis berapa uang kita, ya toh, berapa kemudian kita akan investasikan. Karena jangan lupa, investasi itu adalah pengeluaran kita yang terakhir untuk pendapatan kita, kan begitu. Kalau kita punya pendapatan, maka dipakai dulu untuk konsumsi, kan, pakai untuk menabung. Dana darurat nggak lupa, Pak. Dana darurat, nabung itu tadi, kemudian baru terakhir investasi. Jangan kemudian ketika teman untung, kita pakai tabungan darurat kita untuk berinvestasi. Ketika anak kita sakit, tidak punya uang. Nah, itu dia. Betul. Nah, itu jadi kita harus tahu persis money management. Nah, kemudian bekali diri selalu dengan pengetahuan dan keterampilan. Jangan kemudian teman beli apa, kita ikut beli. Teman jual, kita ikut jual. Jangan begitu. Menjadi investor yang baik adalah menjadi investor pembelajar. Artinya, kita harus selalu belajar karena kondisi itu selalu berubah gitu. Ya, pengalaman mengatakan seperti sekarang ini, COVID ini kan, tidak ada yang pernah tahu bahwa kondisi ini akan terjadi. Kemudian PPKM misalnya, seperti yang sekarang kita alami, dulu pengaruhnya terhadap saham beda banget. Karena persepsi orang, kondisi psikologis berbeda. Sehingga pengetahuan yang dulu tidak bisa kita pakai sekaligus sekarang gitu. Kita harus terus belajar. Nah, itu tadi. Sehingga kemudian kita bisa menjadi investor yang pembelajar. Kalau ini bisa diterapkan satu persatu, maka saya yakin kita bisa berinvestasi, mendapatkan return yang kita inginkan, dan yang paling penting tetap bahagia. Gitu ya. Nah, karena kalau tidak bahagia, lihat terus, udah turun stres, naik kesenangan. Bahagia itu penting. Terima kasih. Oke, demikian bincang-bincang kita di episode podcast kali ini. Nantikan bincang-bincang kita berikutnya bersama orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan tentunya kece abis. Stay tune terus di channel ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kali ini, kalian bisa komen pada kolom komentar yang tersedia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini di sosial media yang kalian punya. Saya Danika Esa pamit undur diri, sampai jumpa.